apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Dika Yosune. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Karena channel ini secara konsisten, secara tegas memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada Anda tanpa kompromi. Dan hari ini saya ingin memperlihatkan kepada Anda satu video yang mungkin juga akan mengagetkan Anda. Dan menurut saya ini video yang sangat-sangat tidak terpuji. Karena dalam video ini ada seorang pendeta yang mengajarkan bahwa kemabukan itu adalah hal yang baik di dalam gereja. Dan ya, coba kita simak video ini dengan baik. Wow. Oke, jadi jelas ya dalam video itu dalam gereja ada seorang uskup, ya, seorang pendeta di salah satu gereja di Afrika Selatan. Tadi sudah ada keterangannya. Dan gereja itu namanya Gereja Gabola, dan Gabola itu artinya gereja minum. Ya, gereja ini terletak di Afrika Selatan. Dan dalam gereja tersebut, sesuai dengan video yang ada, semua anggota pria itu mabuk dan diajak oleh pemimpin atau uskup, ya, yang ada di gereja tersebut. Dan bahkan sebelum berkhotbah, uskup tersebut ya mendoakan terlebih dahulu minuman tersebut. Dan ketika diwawancara, uskup ini bernama Uskup Makiti, ya. Dia berkata bahwa ini adalah tempat berkumpul bersama dalam nama Tuhan, katanya, tanpa rasa malu untuk menjadi seorang peminum. Jika Anda minum bir, Anda akan dibaptis oleh bir. Hal yang sama berlaku untuk mereka yang minum sari buah dan minuman beralkohol lain. Jadi ini pernyataan yang sangat aneh dan terlihat dari praktik yang sangat aneh di gereja ini. Tentu saya katakan bahwa ini adalah gereja yang sangat-sangat menyimpang, gereja-gereja yang sangat-sangat sesat. Tuhan Yesus sendiri atau firman Tuhan sendiri mengajarkan satu prinsip di dalam Alkitab tentang mabuk itu seperti apa, ya. Kalau misalnya kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8, di situ firman Tuhan berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Jadi penuh dengan roh itu dikontraskan dengan mabuk karena anggur. Kalau penuh dengan roh itu adalah ciri khas orang yang sudah diselamatkan, yang dipimpin oleh roh. Ini adalah orang yang benar-benar lahir baru. Tapi mabuk oleh anggur itu adalah keadaan kontras yang terjadi dan bisa menggambarkan orang yang belum diselamatkan. Oleh sebab itu, bahkan dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan bahwa kalau mabuk oleh anggur akan menimbulkan hawa nafsu. Dan ya, ini adalah fakta yang memang terjadi, kebenaran yang secara real terjadi di lapangan. Orang kalau sudah mabuk, ya, biasanya tidak tahu diri, dan biasanya ada dosa-dosa lain atau kesalahan-kesalahan yang mengikuti. Pasca dia mabuk, dia berantem lah, dia melakukan kejahatan dan seterusnya. Dan sekali lagi dikecam oleh Alkitab. Jadi kalau ada gereja yang mengajarkan bahwa kemabukan adalah hal yang bisa dilakukan dalam gereja, tentu ini adalah hal yang sangat tidak masuk akal dan sudah pasti tidak alkitabiah. 1 Petrus 4 ayatnya yang ketiga, di situ firman Tuhan berkata, "Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang." Jadi, di sini Petrus berkata bahwa kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah itu dicontohkan sebagai apa? Hawa nafsu, keinginan, dan ada dua,
kemabukan dan juga pesta pora dan perjamuan minum. Jadi dua ayat ini adalah ayat yang sangat jelas bicara bahwa kemabukan bukanlah hal yang diinginkan oleh Tuhan dan bukan mencirikan orang Kristen, bukan mencirikan orang Kristen yang lahir baru. Yesaya 5 ayat 11, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan oleh anggur. Jadi bangun pagi-pagi mencari minuman keras, dan Tuhan bilang celaka. Yesaya 5 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Ini sebenarnya sangat banyak sekali ayat dalam Alkitab yang secara jelas, secara tegas memberitahukan kepada kita bahwa kemabukan, minum pesta pora adalah hal yang dibenci oleh Tuhan, dan itu merupakan ciri khas orang yang belum diselamatkan. Jadi pertanyaannya, bagaimana jika itu dipraktikkan di dalam jemaat? Sudah jelas itu bukan dari Tuhan. Sudah jelas itu adalah pengajaran yang tidak alkitabiah, pengajaran sesat, dan gereja itu bukan gereja yang benar. Itu sudah jelas adalah gereja yang sesat, gereja yang menyimpang, gereja yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sekarang benar adalah masa gereja, di mana gereja dipercayakan oleh Tuhan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran yang kita baca di dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. Dan seharusnya gereja memiliki doktrin yang alkitabiah dan akhirnya mengajar orang-orang yang menjadi anggota jemaat supaya menjadi orang percaya, orang lahir baru, dan orang-orang yang mempunyai integritas dan kehidupan yang alkitabiah. Jika gereja tidak mampu mengajarkan pengajaran yang alkitabiah, maka sudah jelas gereja itu adalah gereja yang tidak benar, dan orang-orang yang di dalamnya sudah pasti adalah orang-orang yang tidak benar juga. Jadi pengajaran itu sangat berpengaruh penting di dalam praktik berjemaat. Dulu Tuhan pernah pakai keluarga sebagai tiang penopang dasar kebenaran di masa Bapak Patriark. Kemudian masa itu berakhir, dan akhirnya Tuhan memakai bangsa Israel sebagai tiang penopang dasar kebenaran. Artinya bangsa Israel dipercayakan oleh Tuhan untuk menjaga kebenaran, dan masa itu juga berakhir karena bangsa Israel menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias. Nah sekarang Tuhan Yesus memakai jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Salah satu sifat dari jemaat atau gereja adalah kudus. Kudus secara pribadi dan kudus secara berjemaat. Artinya seharusnya di dalam jemaat itu terdiri dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Jika jemaat mengajarkan praktik-praktik yang mengacu kepada tindakan-tindakan yang menggambarkan kehidupan orang yang belum diselamatkan, berarti gereja itu tidak alkitabiah. Yang kedua, gereja itu bukanlah gereja yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, dan sudah pasti jemaat yang di dalamnya adalah jemaat-jemaat yang tidak mengerti pengajaran Alkitab, dan praktek kehidupan mereka adalah kehidupan yang sangat dunia. Dan itu adalah gambaran gereja yang cuma ya hanya sekedar yang penting sebut Yesus, kemudian sudah disebut gereja. Dan itu banyak terjadi sekarang. Bukan hanya gereja itu, banyak terjadi sekarang. Berapa banyak gereja yang terjerumus ke dalam situasi yang sama, tidak alkitabiah. Bahkan secara jelas tadi mereka mempertontonkan satu kebodohan yang luar biasa, karena mengajarkan bahwa bisa mabuk di dalam gereja. Dan ingat, ini adalah pesan yang sangat serius. Kita harus melihat gereja kita harus menilai gereja kita, apakah yang diajarkan oleh gereja kita adalah pengajaran yang alkitabiah atau tidak. Salam Maranatha.